Masih Hasan ini 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Baru ada pengakuan. Iya. Akhirnya nggak lama dari situ si Era ini meninggal. Nah, setelah dievakuasi terus diselidiki, hasil kesimpulan warga itu ya kecelakaan tenggelam. Pas dia periksa rumahnya, ketemulah sobekan bajunya si Adrian ini nih. Oh, oke. Udah dibawa babe. Kali ini nggak selamat ya. Selamat. Di tahun 2010 ini nggak selamat ya. Diinterogasi babe ini setelah dan polisi pun kaget dengan pengakuan itu. Iya. Media kaget, semua kaget dengan pengakuan. Saya juga kaget. Parah bener ya. Kenapa kok? Hah? Demen-demen sendiri aja? Ini Kang. Apa tuh? Agak nggak masuk akal kalau menurut gua tuh. Baca apaan sih? Kasus ini Kang, udah lama sih kejadiannya sebetulnya. Oh. Orangnya sudah ketangkep, cuman gua masih kayak nggak habis pikir gitu loh. Agak mind blowing sebetulnya tuh. Mind blowing. Okay. Iya, jadi antara geli juga, takut juga gitu kan. Karena di umur segini gue juga masih kecil. Oh. Emang itu apaan sih? Berita apaan sih? Beritanya Hah? ini gini. Ini biar Akang tahu ya. Iya, iya. Ini biar kita sekalian ceritain ke teman-teman aja Ayo, kali ya. oh. Jadi ada sosok babe-babe yang biasa dipanggil babe Baikuni. Pernah dengar nggak? Oh, itu tuh Tahu kan? masih kecil ya, sempat Nah. heboh juga emang dulu tuh. Itu Wah, itu sih sadis tuh. gila. Iya. 17 tahun loh Kang. Iya, bisa dibilang monster juga sih emang tuh. Iya. Parah. Masalahnya waktu di tahun-tahun segitu, umur gue tuh masih umur inceran dia juga itu. Iya, benar. Gue kepikiran juga, Ini. untung gue selamat ini. Ini tulang rangu nih kayaknya lagi Iya. empuk. Tulang lunak. Tulang lunak ini. Cuman untungnya pas gue pikir, oh beda zona sama dia. Kedua, Iya. pangsa pasar dia nggak seperti itu. Iya, memang rata-rata korbannya yang anak jalanan ya. Anak jalanan, karena justru kan bukan dia melihat ininya, karena anak jalanan biasanya kan orang tuanya nggak jelas, alamat tinggalnya nggak jelas itu kan, lebih susah dideteksi. Iya, itu. Iya. Itu. Oke teman-teman semua, Oke. kembali lagi di Kokang. Story. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita hari ini mau nerusin cerita kita barusan ya, Hmm. karena ini menarik nih Kang. Hmm. Jadi setelah gue pelajarin Kang, Ya. ternyata si Babe Baikuni ini sebetulnya itu namanya bukan Babe Baikuni. Dia tuh asli namanya Hasan. Nama aslinya. Nama aslinya. Dia berubah nama 2 kali tuh, dari Hasan ke Baikuni dan ke Sunarto. Oke. Ada sempat perubahan nama seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Jadi data yang kita dapat ya Kang, Hmm. Babe Baikuni ini kan lahir di Magelang. Lahir di Magelang. Dia itu bisa dikatakan adalah anak yang kurang mampu di keluarganya. Dia anak 4 bersaudara dari anak keempat dari 5 bersaudara. Iya. Dia juga backgroundnya orang tuanya adalah petani gitu kan. Oke. Dan dia juga terkenal di lingkungannya itu anak yang cukup bodoh lah gitu ya, karena bertahun-tahun, bahkan sampai dia menginjak umur 12 tahun aja dia masih duduk di bangku 3 SD. Harusnya kelas 6 ya. Ya kurang lebih harusnya segituan sih. Gitu loh, dia masih duduk di bangku kelas 3 SD tuh di pada saat umur 12 tahun, sampai akhirnya karena dia tidak tahan dibully sama teman-teman dia ya, mungkin karena nggak naik kelas berkali-kali atau tinggal kelas, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Lebih tepatnya kabur. Oh, berarti dia nggak sekolah lagi ya setelah itu ya? Nggak sekolah. Dia kabur tanpa ada uang, tanpa ada pegangan hidup lah.
Nggak ada kenalan, nggak ada saudara. Nggak ada gitu ya. kenalan, nggak ada saudara, nggak ada rumah di sana. Dia cabut aja udah ke Jakarta. Karena mungkin pada saat itu paradigma orang itu Jakarta itu gampang cari duitnya, Tempat mengadu nasib lah ya. tempat mengadu nasib. Pada saat sampai di Jakarta, pertama kali yang didatangi oleh Babe Bekuni itu adalah di lapangan Banteng. Tempat dia singgah di Jakarta pertama kali lapangan Banteng ya. Ya, dia itu kerjaannya menggelandang, alias ya jadi anak jalanan pada saat umur 12 tahun. Gitu On loh. the street ya. On the street gitu loh. Dan dia sempat mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan juga dari preman-preman kota sana, alias pernah gitulah, Paham. paham kan? Gitu loh. Laki sama laki ya ngerti lah, Nah, gitu ya. ngerti kan? Kan nggak perlu dipraktekin juga kan? Gitu loh, bahaya soalnya. Nah, karena mendapatkan perlakuan seperti itu, akhirnya secara tidak langsung, secara psikologis itu merubah sudut pandang dia secara umum. Artinya orientasi dia itu agak menyimpang. Oh, jadi refleksi dari yang itu ya, dari kejadian itu ya. Ya, itu mungkin karena ada timbul traumatik atau ada Kayak trauma sebenarnya. ya traumatik lah, intinya traumatik gitu. Ada timbul traumatik akhirnya membuat dia jadi menyimpang. Gitu loh. Jadi setelah dia sampai ke Jakarta nih kok, Mm-mm. ternyata sulit tinggal di Jakarta nih kan. Ya. Sulit tinggal di Jakarta, akhirnya dia sampai ya udahlah, pasrah ya. Mm-mm. Mau jadi apa kayak nanti, ya udahlah. Udah nggak peduli sama diri. Akhirnya ketemu sama orang yang baik hati. Oke. Namanya Saputra. Namanya Saputra. Oke. Setelah dia melalui liku-liku hidup yang cukup keras nih di Jakarta nih. Nah, ternyata ada yang merhatiin dia, sosok Saputra ini. Oke. Jadi Saputra ini karena kasihan ngelihat Hasan, ya udahlah, mau nggak tinggal sama aku di kampung, kata si Saputra ini kan. Nah, si Hasan senang. Ya udah nggak apa-apa banget, Mas. Ntar kalau di kampung kamu kerja sama saya, katanya kan. Oke. Di peternakan kerbaunya nggak salah. Oke. Ya, akhirnya dengan senang hati Hasan pun nerima gitu. Oke. Setelah Hasan mau untuk nerima tawaran si Putra ini, pergilah mereka ke Kuningan. Oke. Nah, di Kuningan itu Jaksel. Kuningan Jaksel, gue juga nggak tahu deh. Oh iya, Kuningan ya. Jakarta ada Kuningan ya. Ada. Ada kan di Jakarta dia tadi kan? Jakarta ke Di Kuningan. Lapang Banteng ke Kuningan. Deket dong itu mah. Iya. Terus ini kemana jadinya? Kuningan Jawa. Oh. Jawa Barat. Cirebon. Iya, Cirebon. Oh, Iya, oke. Kuningan. Oke. Nah, jadi lupa Jakarta nih. Gue masih di Jakarta nih, belum nyampe Kuningan kayak gini. nungguin bis dulu. Nah, akhirnya sampailah dia di Kuningan. Sampai di Kuningan, Hasan ini berkelakuan baik lah. Oke. Rajin bekerja, Rajin menabung. temannya Budi. Iya, benar. Budi pekerti. Oke. Nah, itu sampai keluarganya Saputra ini menganggap Hasan ini anaknya sendiri gitu. Untuk anaknya sendiri. Sampai di sana tuh hidup dia normal, baik-baik aja gitu. Kayak orang biasanya. Akhirnya dia tumbuh sampai remaja di sana, di umur 21 dia memutuskan untuk menikah. Oke, di situ juga tuh ya. Di daerah Kuningan juga. Oke. Lama waktu tinggal sama si siapa? Ya karena lebih baik mungkin ya. Karena kan dia ke Jakarta tuh menghindari konflik-konflik yang ada di otaknya dia, di keseharian dia. Akhirnya dia dengan kehidupan yang di Kuningan kayak begitu, nerima dia apa adanya dan baik hati semua orang kan. Nyaman. Akhirnya nikahlah di situ dia. Oke, sama si nama cewek itu Era. Nama istrinya itu. Yang bawa dia tadi itu siapa namanya? Saputra. Berarti bukan nikah sama Saputra kan? Bukan lah. Sama Era namanya. Sama Era. Nah, pernikahan sama Era ini nggak sampai punya anak. Oke. Jadi karena yang tadi dibilang udah berubah nih si Hasan ini kan, secara orientasinya udah berubah nih. Orientasinya udah kayaknya bukan perempuan lagi gitu kan. Akhirnya dia jujur sama istrinya. Oke. Kalau orientasi dia tuh bukan
lawan jenis gitu. Oke. Akhirnya digali lagi sama istrinya, agak shock dong istrinya, oh begitu suami gue ternyata gitu Iya. kan. Akhirnya dia ceritain masa kecil dia selama di Jakarta, masa kecil dia sampai dia ketemu sama si Era ini diceritain sama dia. Oke. Akhirnya dengan rasa apa ya, rasa prihatin si Era ini, ya udah nerima aja gitu. Ya Iyalah. udahlah, Udah berapa tahun tuh berarti ngejalaninnya? pernikahan si Era sama si Hasan ini 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Baru ada pengakuan. Iya. Akhirnya nggak lama dari situ si Era ini meninggal. Innalillahi. Nah, Sakit. iya. Sakit. Oke. Meninggal karena sakit. Jadi si Hasan ini pada saat itu terpukul. Wajar ya depresi lah pasti dia Iya. kan, ditinggal istrinya, karena nggak mudah loh seorang istri menerima kenyataan yang kayak begitu, terus masih menerima Apa adanya. Hasan apa adanya gitu. Apa ada apanya? Ada apanya sama apa adanya gitu. Oke. Jadi si Hasan ini ngerasa terpukul lah, kehilangan sosok yang udah nerima dia Apa ada adanya. apanya. Iya. Mungkin secara feel dia mungkin nyaman. Iya. Secara feel mungkin dia sayang gitu ya. Cuman Kalau khusus untuk hal itu dia tidak berbeda. tidak kayak mungkin nalurinya berbeda ya. Mm-mm. Oke. Oke. Jadi akhirnya dia larut sama galaunya gitu. Larut akhirnya karena hidup terus berjalan terus, dia balik lagi lah ke Jakarta. Oke. Karena berpikir, oh gue udah kayaknya di Jakarta nih, udah tahu kan masa kecilnya udah pernah di Jakarta. Akhirnya dia ke Jakarta dengan modal yang ada. Udah ada modal sekarang karena dia pernah kerja di peternakan kerbau kan. Iya. Mungkin hasil tabungan dia kerja di peternakan kerbau ini dia berani ke Jakarta. Betul. Nah di Jakarta Hasan ini memulai karirnya dengan cara jualan ini, apa namanya, cangcimen. Kacang kuaci permen. Iya. Cangcimen. Dagang asongan. Cangcimen gitu ya. Dia jadi pedagang asongan di Jakarta. Sampai beberapa setahun lah, berjalan dia dagang asongan. Nah karena jiwa dia dulunya anak jalanan, dia tuh ngeliat anak-anak jalan tuh prihatin. Iya. Nah jadi di kontrakan dia tuh kadang ditampung anak-anak ini nih, tidur di kontrakannya si Hasan ini. Nah Hasan ini ganti nama nih jadi Babe. Sekarang kita sebut Babe aja ya. Babe. Nah, Oke. Babe Baikuni. Karena mungkin dianggap sama anak tersebut mungkin julukannya dari anak-anak itu ya. Iya, Babe. B gitu Nah, kan. kayak gitu. Iya. Babe. Jadi saat dia nampung anak kecil itu ya dikenal sebagai Babe gitu pas dia balik lagi ke Jakarta itu. Oke. Nah, waktu terus berjalan terus si anak-anak ini rutin jadinya silih berganti anak jalanan tuh main ke rumahnya si Babe Baikuni ini. Oke. Ada momen di saat itu dia sadar sama orientasi yang gue bilang tadi. Oke. Nah, dia mungkin karena dia punya orientasi ke situ, rasa penasarannya datang ketika dia ngelihat anak laki-laki. Oke. Nah pada saat itu dia tertarik ngelihat Adit, salah satu anak asuhan dia. Ya. Nah mungkin karena dia tertarik, dia gimana caranya ya, gue ngungkapin ini, coba dulu deh kayak mungkin gitu ya. Jadi diajaklah Adit ini ke makam Rawat Rata itu Di arah Pulau Gadung. di daerah Pulau Gadung. Nah sepanjang jalan ya Adit berpikirnya ajakan seorang bapak kepada anaknya gitu kan. Iya, tapi Jadi jangan mah masa positif. ke kuburan. Ya mungkin temenin Babe cari angin lah gitu kan biasanya kan kalau Cari orang-orang setan itu kalau di situ, mau cari angin. Nah, dibawa lah, ikutlah si Adit ini jalan ceritanya kan. Sampai di kuburan itu, Babe ini celingak, ini ada orang nih kayak gitu kan. Enggak ada lah namanya juga kuburan. Nah, kebetulan sepi, bisa aja kan kuburan ada yang jarang Iya, kan, iya kita sih. nggak tahu. Enggak, Ada yang gue lagi. udah kesel dengernya gitu loh. Oke. Nah, sampai di situ, Heeh. Babe mencoba melancarkan aksinya Oke. dengan cara merayu dia gitu. Akhirnya ya namanya umur Ya pasti nggak mau lah. Akhirnya nolak lah. Pasti nolak. Nolak karena kesel dengan orientasinya udah di puncak banget nih, udah kayaknya udah engas banget gitu. Nah, mau nggak mau
Akhirnya dijelep. Jelek akhirnya meninggoy lah ceritanya. Meninggoy. Habis meninggoy baru Dieksekusi. Belum meninggoy dulu nih. Nah pas meninggoy ini dia kan ini baru pertama nih kan, ya. korban pertama ibaratnya. Dia bingung nih mau dikemanain nih. Ya. Meninggoynya dengan cara diikat ya? diikat pakai tali Iya. rapia. Diikat pakai tali. Akhirnya meninggoy. Nah pas meninggoy dia sadar kalau ini Adit udah meninggoy. Akhirnya Panik ya? dia panik Karena masih awal-awal ya. Iya, ini mau dibuang kemana gitu kan, mau diapain nih dengan kondisi kayak gini nih gitu kan. Akhirnya dia tengok kanan kiri niatnya untuk mungkin tadinya mau dikuburin di situ juga. Pas mau punya niat itu dia ngelihat sosok tubuh Adit, tergoda lah hasratnya. Akhirnya dibegituin Dilanjutin. Iya. sama si Babe ini. Habis dibegituin ditinggalin begitu aja, Nggak jadi dikubur. nggak jadi. Iya. Karena niat dia udah emang cuma itu gitu, bukan untuk gimana cuma pengen dapetin itu aja sebenarnya. Iya. Awalnya sih nggak niat bikin sampai meninggoy. Mungkin kalau ya Amit juga sih geli nanti gue nggak ngedengerin gue. Kalau mungkin kalau Aditnya mau mungkin nggak sampai segitu ya, cuma geli juga ngedengerin gue. Nah itu akhirnya beberapa hari kemudian ditemukanlah jasad si Adit sama warga. Dilaporin ke polisi, akhirnya ada Evakuasi di jenis sana. evakuasi. Tapi tidak bisa dilanjutkan. Nah jadi evakuasi itu penyidikannya nggak bisa diselidiki lagi gitu, nggak bisa berlanjut karena identitas nggak ada. Udah gitu nggak ada ngerasa kehilangan. Biasanya kan ada laporan anak hilang gitu kan, ini nggak ada gitu. Iya. Dan asal usul anak itu juga nggak tahu siapa. Akhirnya cuma sebatas evakuasi aja. Nah korban selanjutnya ini namanya Ferry kok. Oke. Nah usia 11 tahun. Sama seperti Adit, dia suka main rumahnya Babe, makan di situ, anak asuhnya Babe lah. Nah mungkin karena Babe dia udah menikmati apa yang udah dilakuin, udah dilakuin pula ke si Ferry ini dengan cara yang sama, template, diajak Ferry jalan, akhirnya dia habis dieksekusi di kawasan industri. Oke. Sama tuh ya. Sama kejadiannya, udah meninggoy, di laem terus ditinggalin. Ya. Dan ditemukan sama warga, dievakuasi, sudah selesai. Gitu lagi. Kayak gitu lagi aja. Lagi selamat. Itu tahun 94. 94. Di tahun 95 juga kejadian yang sama, namanya Doli. Cuma bedanya eksekusinya ada di bengkel terbengkalai, Kang. Iya. Ya, bengkel terbengkalai ya, di area Cakung lah. Itu sama kok, template juga gitu loh. Jadi sudah memakan 3 korban kurang lebih. Selama 3 tahun berturut-turut berarti ya. 93, 94, 95. Iya. Dengan cara yang sama. Lalu di tahun 95 terjadi lagi eksekusi terhadap seseorang yang bernama Kiki. Di usia yang kurang lebih rentannya sama, 12 tahunan juga. Di daerah Cakung juga, dengan kondisi yang sama, dengan pola yang sama, dengan orientasi yang sama, persis seperti korban-korban yang sebelumnya. Kiki bernasib sama. Template juga sama. Lagi-lagi juga si Babenya selamat lagi gitu loh. Wah ini semakin membangkitkan jiwa ininya dia. Iya, meskipun pada saat itu kepolisian sudah mulai curiga, Kang. Karena kan sudah terjadi berapa tahun berturut-turut tuh. Iya. Kejadian yang sama gitu loh, terhadap korban yang sama juga polanya gitu kan. Tapi Babe ya stay cool aja. Nggak ngerasa keganggu ya sama. Nggak ngerasa keganggu, biasa-biasa aja dia. Lalu korban selanjutnya adalah Irwan. Umur 12 tahun. Oke. Yang dieksekusi di kontrakannya Babe sendiri. Oke. Dalam kondisi sepi, Irwan seperti biasa dibujuk, nolak, ituin terus meninggoy. Dan ini agak sadis sih. Oke. Jadi tubuh Irwan tuh ya dipotong-potong. Oke. Jadi anak-anak yang tinggal di rumah Babe itu nggak ada kecurigaan apa-apa sama kondisi itu gitu. Iya. Karena Babe setelah melakukan itu ya
kayak ngerasa nggak ada apa-apa gitu, Biasa-biasa aja gitu ya. nggak ada rasa kepanikan atau apa. Jadi ya karena kebetulan respect masyarakat situ sama anak-anak itu udah gimana ya, Masih bagus ibaratkan si Babe ini kayak malaikat penolong anak-anak gitu kan. ya. Tidak ada yang menaruh kecurigaan sedikit Nggak ada pun. naruh kecurigaan apa-apa sama Babe itu. Oke. Akhirnya beberapa hari kemudian Babe ini mungkin karena yang kita tahu kan beritanya lumayan banyak nih tentang anak hilang, anak apa namanya, anak ditemuin Ya. mayat gelandangan gitu kan. Daripada kandus, akhirnya dia coba untuk pulang. Ke Magelang. Akhirnya dia pulang kampung ke Magelang dengan bawa bungkusan jasad si Irwan ini. Ya. Nah, Dan di Magelang di situ dia baru berubah nama menjadi Sunarto. sebelum sampai Magelang ini, kok dia tuh berhenti di Purworejo Heeh. untuk ngebuang jasadnya si Irwan ini. Heeh. Yang gue bingung, dia kan naik transportasi bis nih. Heeh. Kok di penumpang itu nggak ada yang curiga gitu dengan itu gitu. Soalnya kan udah berhari-hari, udah pasti bau amis kan atau gimana. Dan lolos berhasil. Iya, iya. Sampai di Purworejo dia buang di perkebunan terbengkalai gitu. Akhirnya dia lanjut ke Magelang. kampungnya Magelang. Nah di Magelang baru dia ganti nama. Mungkin dia berpikir, menurut dia ini kabarnya udah merembah kemana-mana gitu. Iya. Dan udah banyak orang tahu kalau banyak penemuan mayat anak gelandangan gitu. Lagi pula juga tanpa dia berubah nama juga nggak ada yang tahu juga. Oh di kampungnya namanya emang Hasan. Iya. Di Jakarta namanya Baikuni. Iya Ini benar. ngapain ganti nama Sunarto juga bingung juga ya. Aneh sih. Mungkin cara dia buat ngelabui, cara dia, Mungkin, caranya mungkin. dia mungkin. Oke. Nah, setahun di Magelang dia, Heeh. dia pikir, wah, ini kayaknya nggak ada apa-apa nih, kayaknya berita nih udah Adem nih. adem nih kan. Nah dia gambling lah, ya udah, coba gue balik lagi ke Jakarta lah. Pulanglah dia ke Jakarta, Heeh. balik lagi ke Jakarta, dan sampai Jakarta tempat kontrakan dia, ketemu anak jalanan, tetap anak-anak tuh masih respect dan tetangga tuh masih, Bape, Iya. kayak masih kayak gitu, Intinya nggak ada yang curiga lah. nggak ada yang curiga. Jadi masih sama. Mm-mm. Jadi masih sama. Image-nya tuh masih sama seperti di awal mereka ketemu si Babe ini. Akhirnya Babe tuh, ya udahlah, stay Jakarta lah gitu kan. Heeh. Nah selama stay di Jakarta ini, Mungkin. nah di situ dia berhalusinasi, stres, banyak tekanan kayaknya dalam hidupnya. Akhirnya dia mencoba, ya udahlah, kayaknya gue harus Stop lah. dinginin atau nenangin diri lah gitu. Nah dia coba untuk nenangin diri itu ke rumah mendiang istrinya Hmm. di Kuningan. Akhirnya dia pergilah ke Kuningan tuh. Akhirnya dia niat pergi ke Kuningan. Sebelum berangkat sampai ke Kuningan, nemu lagi anak gelandangan Ya. di terminal. Nah di situ timbul lagi gairah itunya kan, gairah apanya, gilanya. Diiming-imingin lah si anak gelandangan ini, karena mungkin anak gelandangan ini lagi ngelamun atau gimana di situ kan. Kita nggak tahu kronologi gimana. Ditawarin kerjaan sama si Babe ini, mau nggak ikut saya ke Kuningan, Heeh. ya, buat ternak kerbau. Mm-mm. Nah, ntar saya diiming-imingin surga lah sama dia kan. Ya namanya anak jalanan, nggak punya rumah, homeless kayak gitu, diajak kayak gitu ya pasti mau lah, Iya. senang lah. Nah anak yang tadi ketemu di terminal itu namanya Ari, namanya Ari kok. Jadi sampai di Kuningan, Heeh. sampai di terminal Kuningan tuh dia nggak langsung ke rumahnya mendiang istrinya. Sampai di Kuningan, emang niat dia udah begitu kan. Diajaklah si Ari ini berenang di Kali Cibauk namanya, Oke. di daerah Kuningan tuh. Diajaklah berenang. Ya namanya anak kecil ajak berenang, apalagi berenang ya umur segitu kan. Ya akhirnya maulah, ya udah berenang. Akhirnya pas saat berenang tuh lagi-lagi nawarin Ya. itu, Nafsunya dia maksudnya dia nggak mau. nggak mau. Ya. Begitu lagi meninggoy, terus dia lampiasin lu sampai puas, akhirnya tinggalin. Gitu aja. Begitu aja tinggalin. Sampai beberapa hari, setelah ditinggalin, dia pulang ke rumah mendiang istri kan. Nah beberapa hari kemudian ketemulah jasad si Ari ini sama warga. Oke. Nah setelah dievakuasi, terus diselidiki, hasil
kesimpulan warga itu ya kecelakaan tenggelam, karena pas diselidiki identitasnya nggak ada kan. Iya. Udah gitu asal usul juga nggak jelas. Akhirnya sampai sekedar evakuasi lagi Ya, aja. mungkin kayak tidak gitu. ada alat bukti, sisa bukti yang bisa dilanjutkan ke perkara Iya. Lagi-lagi aman gitu kan. Ya. Karena ngerasa aman, ya udah akhirnya dia menenangin diri lah di rumah dengan istrinya kan. Sembari dia menenangin diri, ternyata dia punya tetangga. Oke. Dan tetangga itu punya anak kecil. Oke. Akhirnya keluar lagi modus iblis dia nih. Heeh. Nah, akhirnya diajak lah anak ini. Oke. Anak ini modusnya diajaknya, namanya siapa ya? Oh, nama anak ini namanya Teguh. Oke. Nah, si Teguh ini diajak ke tempat dia eksekusi Ari Oke. di Kali Cibauk itu. Oke. Diajak dengan modus dia ngajak jalan-jalan pakai motor. Ya namanya anak kecil diajak jalan-jalan pakai motor pasti seneng ya. Akhirnya sampai di kali itu sama kayak gitu kejadiannya. Apa yang dilakuin ke Ari itu dilakuin ke Teguh juga. Cuman bedanya di endingnya aja. Oke. Kalau Ari kan setelah digituin ditinggalin gitu aja. Nah kalau Teguh ini dimasukin dalam karung. Oke. Masukin dalam karung terus dianyutin. Teguh ini kan punya orang tua. Karena tetangganya kan. Jadi tetangga itu nyari. Mungkin anakku kemana yang gak pulang-pulang sampai malam. Akhirnya dicari, warga tuh pada nyari-nyariin si Teguh lah. Nah beberapa hari kemudian ketemulah jasadnya Teguh Dalam karung itu. dalam karung itu. Karena mungkin tubuhnya udah Terpisah. berhari-hari, bukan enggak. Oh, enggak. Udah berhari-hari Oke. di dalam air mungkin ya. Iya, sidik jarinya nggak ada gitu. Oke. Udah memar kali ya. Iya dong. Karena kerendam air ya. Iya. Lagi-lagi nyantai. Lagi-lagi aman. Aman. Aman lagi nih ya. Cuman karena itu tetangganya, si Babe ini ngerasa gak nyaman. Oke, takut terendus lah ya. Takut terhendus lah ceritanya. Jadi dia supaya aman, dia balik lagi ke Jakarta lagi. Oke. Padahal niatnya dia buat nenangin diri ke Kuningan, malah bikin jadi tambah pusing ya kan. Iya. Tambah masalah lagi, bikin masalah lagi dia nih. Akhirnya Babe balik lagi ke Jakarta kan. Nah di Jakarta nih udah mulai mikir Babe nih. Dia untuk nahan, dia coba untuk melawan pikiran sendiri lah. Akhirnya cukup bertahan lama tuh. Iya. Dia nggak ngelakuin hal itu lagi. Udah berapa lama di Jakarta, udah nggak ngelakuin itu. Dia memilih untuk mungkin dia mudik. Ada momen mudik nih ceritanya nih. Jadi si Babe ini mudik ke Magelang. Balik lagi ke Magelang. Balik ke Magelang, udah berapa tahan lama udah nggak kayak gitu sama orang. Balik ke Magelang. Di Magelang di terminalnya ketemu anak gelandangan lagi kok. Iya, kita sudah tahu endingnya lah ya. Iya. Lagi-lagi jadi korban lagi. Jadi lagi-lagi jadi korban. Oke. Polanya sama, Polanya sama. template ya. Iya. Nah yang di Magelang ini namanya Ardi nih. Ardi. Bocah tuh namanya Ardi. Ya kayak gitu lagi. Sama ya. Cuman si Ardi ini dibuangnya di sawah. Oke. Dibuang sawah terus ketemu sama petani bla 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 bla. Akhirnya itu sekedar evakuasi lagi. Cuman itu cukup sadis sih, gila. Iya. Itulah kenapa targetnya anak-anak jalanan nih, karena dirasa dia aman. Ya kan? Iya. Banyakan kan anak-anak jalanan itu kan. Iya. Akhirnya udah ngelakuin itu sama Ardi, dia balik lagi ke Jakarta lagi. Ini orang bolak-balik mulu kayak istri kan Iya. emang. Jakarta, Magelang, Kuningan, Jakarta lagi, Magelang lagi kayak gitu, bolak-balik terus kerjanya. Udah kayak pejabat sibuk banget ya. Iya. Akhirnya ke Jakarta di tahun 2007. 2007. Balik lagi ke Jakarta. Iya. Oke. Jakarta dia menjalani hidup sehari-hari. Kayak dagang warung kaleng gitu kan. Nah dia bikin warung, akhirnya bikin warung yang gak jauh dari kontrakannya kan. Nah setelah udah nggak ngelakuin itu, dengan beberapa korban yang udah dia eksekusi ya, di tahun 2007 dia ngelakuin sesuatu yang gila. Dan ini langsung kayak kayak dirapel tuh gak sih? Oke. Kita nggak makan beberapa hari, terus sekali makan langsung 5 piring. Oke. Ini di tahun 2007 ini agak berentet nih. Jadi ada 2 korban di tahun 2007 yang namanya Ricky dan
Ricky 7 tahun dan Ricky namanya Ricky sama Yusuf. Terus dilanjut lagi Adi, dilanjut lagi Rio, dilanjut lagi sama Arif. Nah itu berapa korban tuh? Banyak banget. Nah di saat di tahun yang sama tuh. Tahun yang sama. Dan itu udah menurut gue udah gila itu. Iya. Gila banget. Sinting emang. Iya. Nah jadi udah semakin ketagihan mungkin ya. Udah yang udah nggak kontrol lagi nih udah. Iya. Wah, udah jiwa mode monsternya nih. Udah barbar. Udah barbar nih. Nah di sini kita bicara korban terakhir. Korban terakhir namanya Ardian. Nah Ardian ini sama kayak anak-anak yang lainnya, cuma bedanya dia punya orang tua. Dia ini sebenarnya bukan dibilang anak jalanan juga bukan sih. Dia punya orang tua, cuman nggak keurus sama orang tuanya. Akhirnya dia mainnya sama gelandangan, sama pengamen. Akhirnya di mana anak ngamen, anak gelandangan main, dia ikut ke situ gitu. Tapi secara basicnya dia punya orang tua ya. Basicnya dia punya orang tua. Punya rumah bisa punya pulang rumah, gitu ya. Nah, ada tempat pulang lah. Nah jadi satu hari nih dia nginep di rumahnya Babe. Sama anak gelandangan ini. Nginep di rumah Babe. Mungkin yang anak-anak gelandangan lainnya berkegiatan, si Adrian ini enggak. Si Adrian ini enggak mungkin karena bangun kesiangan atau gimana ya. Nah pada saat itu Babe ada di kontrakan dan anak-anak sepi. Apes tuh berarti sih. Kontrakan tuh sepi, cuma ada Babe sama Adrian doang nih. Ya berarti si Adrian itu kan lagi apes ini. Lagi apes. Nah udah gitu si sama kayak Adit. Jadi sama kayak kawan-kawan sebelumnya, dipaksa kayak begitu, diajakin nggak mau, dihantam kan. Akhirnya meninggoy. Nah sama kayak yang lainnya, dipotong-potong dia jadi 2 bagian nih kalau si Adrian nih. Kalau yang pertama kan di satu plastik gitu kan. Kalau yang Adrian ini jadi 2 bagian, ditaruh di depan rumahnya Babe. Persis depan rumah. Jadi rumah Babe nggak jauh dari tempat warungnya dia. Nah depan rumah Babe ini tempat nongkrongnya anak-anak gelandangan nih kalau nongkrong. Sebelum masuk ke dalam rumah Babe nih. Nah, anak-anak itu nggak sadar kalau itu tuh isinya apa ya gitu. Nggak mencurigakan juga ya. Dan orang tuh sering nongkrong situ juga gitu. Gak ada yang curiga kalau Babe itu bakal ngelakuin hal aneh gitu. Nggak lama kemudian, tepatnya subuh tanggal 8 Januari 2010. Nah, Babe ini mau ngebuang jasadnya si Adrian. Jasadnya si Adrian kalau nggak salah dibuang di 2 tempat tuh. Di kali apa namanya lupa gua. Nah yang bagian plastik ini dibuang di BKT. Nah yang kardus ini di warung jengkol. Dipisah tuh ya. Dipisah itu bagian. Tapi masih berdekatan itu sebetulnya. Iya, cuman supaya nggak nyatu aja kali ya. Akhirnya mungkin dia berpikir aman dah, kayak yang kemarin juga aman gitu kan. Sebenarnya udah banyak yang curiga tuh, plastik tuh mencurigakan juga karena dari baunya atau gimana ya. Akhirnya kardus juga. Ketahuan kalau ada penemuan jasad anak laki-laki masih berumur sekian kira-kira. Akhirnya mencuatlah berita. Nah karena si Adrian ini punya ibu, ibunya ngelapor lah ke kantor polisi. Ada lapor kehilangan juga. Laporan kehilangan. Nah polisi itu sambil nyari selama dalam proses pencarian, ketemulah bagian dari tubuh itu yang di warung jengkol itu. Ketemu puzzle-nya nih. Ketemu puzzle-nya, di tes DNA-nya ketemu pas gitu. Pas dicek DNA-nya si Adrian pas banget. Akhirnya ibu itu berikan kesaksian ke polisi. Sumbernya dari ibu ini sebenarnya. Itu. Jadi si ibu ini bilang anaknya itu kalau tidur kadang di rumahnya Babe. Akhirnya kasus ini mengerucut ke Babe. Diperiksa lah, akhirnya diperiksa di rumah Babe ini. Beberapa penyidik ke rumahnya Babe. Pas dia periksa rumahnya, ketemulah sobekan bajunya si Adrian ini nih. Udah dibawa Babe. Kali ini nggak selamat ya. Selamat. Di tahun 2010 ini nggak selamat ya. Diinterogasi Babe ini setelah melakukan beberapa interogasi, mungkin Babe sadar kali ya. Akhirnya mengakui semua apa yang ditemukan, penemuan polisi ini selama dari tahun 93 sampai 2010 nih kelakuan dia, dan polisi pun kaget dengan pengakuan itu. Media kaget, semua kaget dengan pengakuan. Saya juga kaget.
Nah pada saat itu gue juga takut nggak ngedengar berita tuh, wah gila gue bilang nih Apalagi ada. gua Kang dibilang di Iya. tahun 93 sampai tahun 2007 itu tuh 2010 itu targetnya itu tuh umur segitu Iya, tuh, gua juga segitu. seumuran segitu masalahnya Kalau ya kan. gue kagetnya gini karena kok ada orang sadis itu ya gitu, gila sadis banget loh ini. Iya. Nggak masuk ini Iya. sih. Nggak manuk akal. Manuk akal. Iya. Yes, Di luar nurul pokoknya. Luar Nurul nih mah nih, gila parah, sadis banget. Makanya pas gua baca gila. Tapi akhirnya Babe dijatuhi hukuman, Iya betul. meskipun sampai sekarang ini Babe masih ada di LP Cipinang, masih menunggu eksekusi Kang ya. Iya. Kalau bisa Babenya jangan meninggoy dulu. Tunggu di door dulu. Iya. Biasa kan kalau eksekusi itu kan jedanya 10 tahun ya. Nggak nentu sih. Nggak nentu ya. Nggak nentu, Nggak nentu sebetulnya. ya. Tinggal tunggu waktunya aja, dan itu orang-orang sana yang lebih tahu jadwalnya kapan gitu loh. Dan ternyata Kang, dari pas gue baca tentang sepak terjangnya Babe Baikuni ini, ternyata masih ada korelasinya dengan kasus robot gedek. Pernah dengar nggak? Oh iya. Iya benar. Tahu. Nah, robot gedek itu ternyata masih ada benang merahnya tuh sama Babe Baikuni. Oh. Baru tahu kan? Iya. Sejenis memang sih kasusnya. Sejenis. Cuman emang si robot gedek lebih duluan Ketangkep. ketangkap ketimbang si Babe Baikuni gitu loh. Iya. Cuma setelah kita telusurin ada benang merahnya ternyata gitu loh. Bisa Nah, jadi sih. bagi teman-teman yang penasaran dan suka dengan konten-konten kita, bantu di like, bantu di komen, bantu di subscribe, karena di next part kita akan membahas hubungannya Babe Baikuni dengan si robot gedek. Oke. Oke teman-teman, seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri dan sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Bye bye.